أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. Pertama-tama marilah dengan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sangat sayang kepada kita, Tuhan yang mencukupi seluruh kebutuhan lahir batin kita, Tuhan tempat kembali kita nanti. Kita tidak akan kemana-mana, kita sedang berjalan menuju Allah. Harapan kita, permohonan kita kepada Allah, mudah-mudahan dalam perjalanan menuju Allah, Allah tuntut kita tetap dalam ketaatan kepada Allah. Allah bimbing kita selalu berada di jalan agama yang lurus, sehingga kalau datang waktunya Allah anugerahkan kita kematian yang husnul khotimah, selamat dunia dan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hamba Allah yang insya Allah dirahmati Allah, ada salah satu ibadah wajib yang sering diabaikan orang banyak. Mereka menganggap enteng ibadah ini karena memang tidak bisa dikontrol, yaitu ibadah zakat. Kalau zakat fitrah itu sudah semua kita pasti bayarnya, dan nggak ada lagi yang berani tidak bayar zakat fitrah. Tapi kalau zakat mal, masih ada orang yang mencoba menghindar dari membayar zakat ini. Kalau zakat itu wajib, salah satu rukun Islam, bahkan digandengkan dengan wa aqimus shalah wa atuz zakat, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Kata Syekh Sabit di dalam kitabnya Fiqh Sunnah, kata-kata zakat itu dalam bahasa Arab ada 3 artinya. Yang pertama suci, yang kedua tumbuh kembang, yang ketiga berkah. Kata zakat itu sendiri pertama berarti suci. Suci itu artinya zakat itu bisa membersihkan orang yang berzakat itu dari dosa-dosanya. Jadi orang yang berzakat bisa dibersihkan dari dosa-dosanya, bisa juga dibersihkan dari kebakilan dan kekikirannya. Zakat itu juga membersihkan harta dari campuran-campuran harta yang gak benar. Kalau masuk harta yang subhat ke dalam harta kita, yang halal haramnya diragukan, dibersihkan oleh zakat itu. Itu kata Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah, pungutlah dan sebagian harta mereka zakat untuk membersihkan dirinya dan mensucikan dosa-dosanya. Jadi rugi, justrunya kalau kita tidak berzakat itu rugi, karena itu bisa membersihkan dosa-dosa, membersihkan kita dari kebakilan, kekikiran, membersihkan harta dari campuran harta yang tidak benar. Yang kedua, zakat itu artinya tumbuh kembang. Artinya zakat itu bisa menumbuh kembangkan orang yang berzakat itu dan menumbuh kembangkan harta yang dizakatkan itu. Orang yang bisa menzakatkan ini disebut dengan muzaki. Tumbuh kembang itu artinya dia menjadi lebih baik dari sebelum dia berzakat. Dan dengan berzakat dia menjadi bermanfaat. Dengan berzakat dia menjadi orang yang menyebarkan pemerataan kepada orang lain. Dengan berzakat dia rahmatan lil alamin. Itu dia berarti tumbuh kembang dirinya. Tidak hanya ini yang paling dahsyat, ini yang luar biasa. Dengan berzakat dia menjadi tangan kanan Allah. Bayangkan dulu, bisa menjadi tangan kanan Allah. Seandainya loh ini ada di antara kita jadi tangan kanan Sri Sultan di Peloro ini, umpamanya ada urusan apa-apa dengan kita Sri Sultan, ada yang mau disampaikan lewat kita, ada yang mau diterangkan lewat kita. Pokoknya dia kalau ingin menghubungi orang Peloro, dia menghubungi kita, itu tangan kanan Sultan itu sudah hebat. Ini tangan kanan Allah. Kenapa tangan kanan Allah? Sewaktu orang itu berzakat, memberikan harta kepada orang miskin, maka sebetulnya harta itu dari Allah, cuma dilewatkan lewat si muzaki, orang yang berzakat.
Sewaktu kita jadi tangan kanan Allah, harta yang kita berikan kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat, ada 8 asnaf nanti kita bicarakan, itu nanti akan diganti Allah. Engkau sudah melakukan, membantu aku menyerahkan rezeki kepada si miskin, walaupun itu kelihatannya sementara uang kita yang kita berikan, itu enggak, itu uang Allah, cuma lewat kita menanganinya, kita meminjamkannya. Maka pinjaman yang paling dahsyat itu adalah pinjaman yang diperlakukan dengan Allah, nanti akan dilipat gandakan oleh Allah gantinya. Kamu kemarin pinjamkan 1 juta, umpamanya kita besarkan 1 juta, aku ganti nanti 10 kali atau 100 kali, bahkan 700 kali. Dalam Al-Quran disebutkan bisa diganti 700 kali. Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathalul habbatin ambata sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti menanam 1 biji tanaman, tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai mi'atu habba, 100 butir. Jadi diganti Allah 10.000 kita berzakat, diganti Allah 700 kali 10.000 berarti 7 juta rupiah. Jadi kita menjadi tangan kanan Allah, kita menjadi orang yang berkembang. Kita tidak lagi seperti yang semula. Setelah kita berzakat, kita menjadi orang yang rahmatan lil alamin, kita menjadi orang yang bermanfaat, kita menjadi orang yang memberikan pemerintah. Bahkan yang paling dahsyat juga, kita menjadi orang yang bisa meredam iri dengki orang miskin terhadap orang kaya. Kemarahan orang miskin bisa diredam dengan zakat itu. Jadi kita menjadi istimewa di mata Allah kalau kita berzakat. Dan uang itu sendiri juga tumbuh kembang, bertambah banyak dia. Jadi tidak ada orang yang berzakat atau orang yang bersedekah menjadi miskin, itu nggak ada, nggak pernah ada. Dijamin oleh Allah. Yang ketiga, artinya zakat itu adalah berkah. Jadi suci, tumbuh kembang dan berkah. Harta sewaktu masih di tangan kita, itu harta itu fana. Fana itu hancur, habis. Tapi sewaktu kita pindahkan ke orang lain, dia menjadi bako, kekal, abadi. Jadi sewaktu di tangan kita, umpamanya 100.000, itu nilainya nggak ada. Itu cuma bernilai dunia. Bahkan mungkin hancur. Kalau kita berikan ke makanan, kita makan hancur sudah. Atau kita berikan ke pakaian, lama-lama habis pakaian itu. Jadi waktu tangan kita memegang harta itu fana dia, hancur, habis. Tapi sewaktu baru saja 10 detik kita serahkan kepada orang lain harta itu dengan zakat atau juga dengan sedekah, harta itu menjadi berubah, menjadi kekal, abadi, khalidina fiha abada, kekal dan selama-lamanya. Kita bertemu dengan dia dengan harta yang kita berikan kepada orang lain itu. Bahkan bisa menyelamatkan kita di akhirat kelak. Karena kata Al-Quran, wajan nanti nangguas samawat wal ardh lil muttaqin. Surga seluruh langit dan bumi sediakan bagi orang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yang berinfak waktu lapang dan waktu sempit. Infak itu bisa wajib, namanya zakat. Kalau infak itu sunat, namanya sedekah. Itulah 3 pengertian zakat kata Said Sabik dalam kitabnya Fikih Sunnah. Suci, tumbuh kembang, kemudian berkah. 3-tiganya luar biasa. Maka sewaktu kita tidak mau berzakat, kita rugi besar. Tapi kenapa kok masih ada orang yang tidak mau berzakat? Karena antara lain yang pertama, kata Al-Quran, wa tuhibbuna mala hubban jamma. Kalian itu sangat sayang dengan harta. Jadi penyebab orang itu sulit berzakat, dia sayang dengan harta. Sebetulnya kalau kita mau jujur, yang paling kita sayangi di dunia ini bukan Tuhan, bukan suami, bukan anak, bukan bapak. Yang paling kita sayangi kalau mau jujur, harta. Cobalah lihat, banyak orang dengan suami istri bertengkar gara-gara harta kok. Bahkan ada orang adik kakak rebutan harta warisan, bunuh-bunuhan. Badan negara bisa perang gara-gara rebutan ladang minyak, harta juga. Atau ada orang di Jakarta itu kita lihat di televisi ditangkap-tangkap KPK karena koruptor. Itu artinya apa? Dia tidak hanya sekedar mempermalukan
mempermalukan dirinya dengan ditontonkan, diperlihatkan, tapi juga dia mempermalukan anaknya, istrinya, keluarganya demi harta. Begitu sayangnya orang dengan harta. Ada juga sebahagian orang-orang yang pergi meninggalkan suami dan anaknya ke Singapura, ke Malaysia, ke Hong Kong, ke Arab Saudi untuk menjadi TKW, untuk mencari harta. Jadi itu antara lain salah satu kenapa orang sulit untuk berzakat. Dia cinta harta. Yang kedua, orang sulit berzakat karena kikir. Kita terlanjur dilatih dalam budaya senang menerima daripada memberi. Cobalah lihat, kita senang menerima daripada memberi. Sewaktu kita dikasih kain sarung oleh orang atau dikasih apalah, kita senang sekali. Tapi kalau kita yang mau memberikannya rasanya sulit sekali. Padahal kata Nabi, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yang ketiga, mungkin karena kurang ilmu tentang zakat, bahwa zakat itu wajib. Bu, orang-orang yang mengingkari zakat, kata para ulama bersepakat mereka murtad, kafir, berhak untuk diperangi. Jadi kalau ada orang yang ingkar mengeluarkan zakat, boleh dibunuh menurut agama. Menurut ulama, sebagian besar ulama. Pada zaman Abu Bakar Siddiq, setelah Rasulullah meninggal, Abu Bakar jadi khalifah. Ada beberapa orang yang tidak mau lagi mengeluarkan zakatnya. Suatu zaman Nabi dia mau mengeluarkan zakat, tapi setelah Nabi tidak ada, dia tidak mau mengeluarkan zakat. Apa kata Abu Bakar? Seandainya kalian waktu zaman Rasulullah mengeluarkan zakat hanya sebuah tali untuk onta, tali yang akan dikeluarkan. Hari ini setelah Rasulullah meninggal, engkau tidak mau lagi memberikan tali itu sebagai zakatmu, maka akan aku perangi kalian dan aku bunuh kalian, kata Abu Bakar. Dan dilakukannya. Ditemani Umar dan para sahabat lainnya, semua orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat pada waktu zaman Nabi dia berzakat, diperangi dan dibunuh. Jadi halal orang-orang yang wajib berzakat, dia ingin berzakat, halal darahnya dibunuh dalam Islam. Begitu wajibnya berzakat itu. Apa yang harus dizakatkan? Mungkin pertanyaannya ini. Yang pertama, yang harus dizakatkan itu uang. Entah itu dalam bentuk hasil perdagangan, entah itu tabungan, entah itu deposito, entah itu investasi, entah itu emas atau perak. Pokoknya sesuatu yang bisa dijadikan uang itu dizakatkan. Tapi kalau yang dipakai emas yang untuk jadi gelang, cincin, kalung, sekadar satu-satu nggak apa-apa. Itu namanya pakaian. Tapi kemarin saya kasih pengajian di Masjid Baitul Rahman di Minomartani. Ada ibu-ibu tanya seperti ini, Ustaz, perhiasan saya banyak ya Ustaz. Ada bukan aset, karena saya termasuk senang mengkoleksi emas untuk perhiasan. Kalau gelang saya nggak punya cuma satu, mungkin ada 10. Kalau baju ini gelangnya ini, kalau baju ini kalungnya yang ini, kalau baju ini nanti antingnya yang ini. Itu apakah dianggap perhiasan? Enggak. Kalau satu perhiasan, satu anting, satu kalung, satu gelang. Tapi kalau gelangnya 17, antingnya 20, kalungnya 15, itu yang di luar satu itu dizakatkan. Enggak bisa diakal-akali dengan alasan ini perhiasan. Kemudian kita punya koleksi lengkap perhiasan, nggak ada ceritanya, harus dizakatkan. Zakatnya sebanyak 2,5%. Cara nilainya 85 gram emas. Kalau 1 gram 500.000, 80 gram itu 40 juta, 5 gram itu 2,5 juta. Berarti orang-orang yang punya uang atau penghasilan 42,5 juta setahun wajib dia berzakat. 42,5 tahun itu artinya apa? 3,6. Jadi siapa yang punya gaji 3,6 sebulan zakat nggak bisa ditawar. Itu penghasilan bersih atau kotor? Waktu saya memberikan masalah tema ini di UPN, dosen-dosen UPN itu, dia bertanya, apakah itu penghasilan bersih atau penghasilan kotor? Saya bertanya lagi,
macul pertama, macul kedua, ongkos beli bibit, ongkos menanamkan bibit ke sawah. Setelah itu ada pupuk, setelah dipupuk nanti ada orang disuruh bersihan, ada rumput-rumput, apa juga semprotan untuk serangga, apa juga nanti waktu panen, ongkos memanen. Apa dikeluarkan enggak? Enggak, kata mereka. Ya, enggak. Jadi tidak penghasilan bersih. Ingat, ini tidak penghasilan bersih. Petani sewaktu dia panen, jumlah panennya cukup 563 gram, dia harus mengeluarkan. Bapak tahu nggak saya tanya? Petani mengeluarkan zakat itu kalau seandainya pengairannya dari hujan atau dari sungai 10%. Bayangkan. Tapi kalau pengairannya dari irigasi yang dibuat 5%. Kalau campuran antara hujan dan irigasi 7,5%. Oh, kita cuma 2,5% kok dari gaji. Setiap 1 juta rupiah 25.000. Jadi ibu biar ingat bu, setiap 1 juta zakatnya 25.000. Kalau punya gaji 4 juta, zakatnya 100.000. 4 juta sudah keluar. Kalau enggak, berhak diperangi karena orang itu murtad. Ingat, murtad kata para ulama. Berarti jangan main-main dengan zakat. Punya tabungan juga, punya emas juga. Kemudian juga zakat pertanian, padi, jagung, gandum, korma dengan ukuran 563 kg zakatkan. Peternakan juga, punya sapi 40 ekor, zakatkan 1 kambing. Punya kambing sapi 30. Kalau kambing 40, zakatkan 1. Kan 40. Jadi apapun yang potensi menghasilkan uang, ibu punya kontrakan. Kalau rumah tidak dizakatkan, kalau mobil yang dipakai tidak dizakatkan, tapi kita punya rumah, kemudian sewakan, keluarkan zakatnya. Kita punya mobil, jadikan travel, dikeluarkan zakatnya. Kemudian terakhir, siapa saja yang berhak menerima zakat? Di dalam surat Taubah ayat 60 ada 8 kelompok yang menerima zakat, disebut mustahik atau disebut 8 asnaf. Pertama, orang fakir. Fakir ini adalah orang-orang yang tidak punya penghasilan, juga tidak ada orang yang menjamin kehidupannya. Yang kedua, orang miskin. Orang-orang punya penghasilan tapi tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhannya. Yang ketiga, amil. Orang yang mengumpulkan zakat, mengadministrasikannya, membagikannya, disebut dengan amil zakat. Yang keempat, mu'alaf. Orang-orang yang masuk agama Islam untuk bisa kita besarkan hatinya, kita lunakan hatinya. Yang kelima, riqob. Riqob itu budak yang mau diperdekakan, sekarang sudah tidak ada. Yang keenam, al-rahimin. Orang-orang yang berhutang, untuk membayar hutangnya boleh, asal hutangnya bukan karena beli nomor togel gitu. Kalau hutangnya karena beli nomor togel nggak boleh dibayarkan. Tapi kalau hutangnya dalam pengertian yang benar, boleh dikasih zakat untuk bayar hutang. Yang ketujuh, fi sabilillah. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kayak Yudi ini contohnya, mahasiswa yang tinggal di masjid ini, kemudian kirimannya macet gitu, ibu beli zakat dia, boleh. Yang terakhir, yang kedelapan, ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan, kemudian dia tidak punya bekal lagi untuk kembali pulang ke tempat asalnya, artinya terlantar dalam perjalanan, ini boleh diberi zakat. Maka dari mimbar ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian, dan saya sudah menyampaikannya. Nanti akan saya beri kesaksian di hadapan Allah. Allah, saya sudah menyampaikannya. Kalau Bapak Ibu tidak mau juga mengeluarkan zakat, padahal sudah bergaji 3,6 sebulan, sudah punya uang senilai 85 gram atau emas-emasan punya 85 gram, tetap tidak berzakat, dan itu dituntut di akhirat. Banyak ayat yang menceritakan, bukan hadis, ayat. Nanti uang-uangnya, hartanya yang tadi sudah wajib zakat tidak dizakatkan, akan dikalungkan menjadi kalung api neraka di lehernya, akan disetrikakan kepadanya, akan dijadikan ular yang akan mematoknya nanti tanpa henti. Kalau dalam bentuk binatang, kata Nabi, umpamanya sapi tidak dikeluarkan zakatnya, nanti ditaruh di lapangan akan diinjak-injak oleh sapi. Semua sapinya nginjeknya itu 40, gantian 40 nginjeknya. Yang 40 sudah selesai, satu maju lagi kata Nabi, injak lagi sampai dia hancur dulu. Kambing juga begitu. Oleh karena itu,
Mari kita timbulkan kesadaran berzakat. Karena waktu kita berzakat, kita sebetulnya sedang dihargai Allah, menjadi tangan kanan Allah, akhir-akhir Allah, dan itu istimewa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.